Saya Ahmad Sirajul Huda. Nama saya Mardia. Saya Fikri Hapiji. Kami akan membahas materi mengenai pengolahan citra dan juga aplikasi-aplikasi pengolahan citra yang berkaitan dalam bidang kehidupan kita sehari-hari. Secara umum, pengolahan citra adalah suatu proses yang bertujuan untuk memanipulasi dan memodifikasi citra dengan berbagai cara agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin. Berikut adalah beberapa proses utama dalam pengolahan citra. Yang pertama, ada perbaikan kualitas citra, yaitu meningkatkan kualitas visual gambar seperti perbaikan kontras, penajaman, pemberian warna semu, dan penyaringan noise. Yang kedua, ada pemugaran citra, yaitu memulihkan gambar yang rusak atau kabur, termasuk penghilangan kesamaran dan noise. Yang ketiga, ada pemanfaatan citra, yaitu mengompres gambar untuk mengurangi penggunaan memori dengan tetap mempertahankan kualitas. Yang keempat, ada segmentasi citra, yaitu memisahkan gambar menjadi beberapa bagian atau objek untuk analisis lebih lanjut. Yang kelima, ada analisis citra, menghitung besaran kuantitatif gambar untuk menghasilkan deskripsi seperti pendeteksian tepian dan ekstraksi batas. Yang keenam, ada pengenalan citra, yaitu identifikasi objek atau pola dalam gambar menggunakan kecerdasan buatan. Yang terakhir, yang ketujuh, ada rekonstruksi citra, yaitu membentuk ulang objek dari beberapa gambar hasil proyeksi seperti gambar organ tubuh dari foto ronsen. Pengolahan citra dalam bidang militer internasional telah maju pesat meningkatkan pertahanan dan keamanan. Teknologi ini menciptakan alat dan senjata untuk melindungi negara dari teroris dan invasi. 1. Rudal ber-GPS menggunakan sensor visual dan sistem navigasi satelit GPS. Rudal ini menerima sinyal dari 24 satelit (21 aktif, 3 cadangan) untuk memberikan informasi posisi yang akurat. Data dikirim ke base station yang kemudian mengarahkan rudal ke sasaran. 2. Radar mengidentifikasi pesawat musuh di luar jarak pandang dengan memancarkan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan kembali oleh objek di udara. 3. Teropong malam hari, night vision, alat pengintaian di malam hari tanpa cahaya, digunakan dalam berburu atau operasi militer. Teropong malam memungkinkan pengguna melihat dalam gelap, menjadi bagian penting dalam peperangan modern. Pada bidang medis, contohnya adalah yang pertama, deteksi retak atau patah tulang dengan CT scan. CT scan menghasilkan gambar 3D organ dalam tubuh menggunakan sinar X, membantu diagnosis medis dengan hasil yang lebih jelas dibandingkan ronsen. Yang kedua adalah rekonstruksi foto janin dengan ultrasonografi atau USG. USG digunakan untuk mendeteksi kondisi janin dan struktur tubuh bagian dalam seperti otot dan pembuluh darah. Kelebihan USG adalah hasil citra yang real time, alat yang portable, dan tidak menggunakan radiasi berbahaya. Yang ketiga adalah diagnosa penyakit dengan magnetic resonance imaging atau MRI. MRI menggunakan medan magnet kuat untuk menghasilkan citra organ tubuh dengan sangat detail, memudahkan radiolog dalam mendiagnosa dan menentukan pengobatan. Citra MRI disimpan secara elektronik di CD atau cloud. Selanjutnya adalah pada bidang geografi dan geologi. Contohnya adalah penginderaan jauh atau remote sensing. Penginderaan jauh mengukur atau mengakuisisi data objek tanpa kontak fisik, menggunakan tenaga elektromagnetik seperti cahaya matahari. Sensor pada satelit atau pesawat, misalnya drone, menangkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan kembali oleh objek di permukaan bumi, kemudian diubah menjadi sinyal digital dan disimpan.